bagaimana kabar Ibu sayang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat ya Bu. Baiklah Ibu, menindaklanjuti wacana kita yang kemarin tentang supervisi akademik yang akan dilakukan ya Bu. Sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita melaksanakan yang namanya praobservasi dulu Ibu. Sebelum dilaksanakan observasi, tujuan dari praobservasi ini adalah untuk melihat kesiapan Ibu dalam merancang proses pembelajaran dan apa yang akan Ibu capai dari peserta didik. Baiklah Ibu, tujuan dari praobservasi ini dan supervisi ini untuk melihat proses pembelajaran Ibu. Kita akan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan dan menindaklanjuti untuk pertemuan pembelajaran berikutnya Ibu. Baiklah Ibu, di praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan Sari sampaikan mengenai persiapan Ibu tentang pembelajaran yang akan Sari observasi ya Bu. Baiklah Ibu, pertanyaan yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran Ibu yang akan diobservasi? Ya, berdasarkan modul ajar yang telah saya susun, tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, menentukan 3 nama karya seni anyaman. Yang kedua, menguraikan 3 jenis bahan untuk membuat karya seni anyaman. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dalam membuat karya seni anyaman. Baiklah Ibu, berarti di sini ada 3 tujuan pembelajaran Ibu yang berkaitan dengan materi menganyam ini ya Bu. Iya. Ibu, baiklah Ibu, apa pengembangan yang akan Ibu lakukan di pembelajaran ini Bu? Baiklah Bu, area pengembangan yang dicapai di sini yaitu kemampuan siswa untuk aktif dan bekerja sama saat melakukan diskusi kelompok. Oh iya Bu, baik Bu, itu berarti kita akan fokus kepada keaktifan siswa dan bekerja sama dengan anggota kelompok ya Bu. Berarti dalam proses pembelajarannya nanti Ibu menggunakan model-model pembelajaran atau strategi atau metode pembelajaran. Nah Bu, apa metode, strategi atau model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nantinya Bu? Dalam proses atau strategi yang akan saya gunakan pada pembelajaran yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya berdasarkan gaya belajar siswa. Model pembelajaran saya gunakan sini yaitu project based learning. Selanjutnya untuk model pembelajaran saya adalah diskusi, tanya jawab dan penugasan. Ya, super sekali ya Bu, pembelajaran strategi berdiferensiasi, model pembelajaran PJBL, dan selanjutnya metodenya diskusi, penugasan, itu akan membentuk yang namanya kerjasama kelompok ya Bu. Baiklah Ibu, pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa media yang Ibu gunakan untuk menunjang pembelajaran Ibu mengenai anyaman ini? Nah, di sini medianya biasanya laptop. Kemudian proyektor, PowerPoint, LKPD. Baiklah Ibu, tadi Ibu menggunakan media pembelajaran yaitu laptop, ada menggunakan PowerPoint, nantinya didukung juga dengan proyektor ya Bu. Itu ada juga media nanti anyamannya yang asli ya Bu. Nah, itu bagus sekali Ibu. Selanjutnya Ibu, saya mau bertanya, ini kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang Ibu rancang ini Bu? Waktu pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran yaitu hari Selasa, yaitu pembelajaran seni rupa. Ya, baiklah Ibu, berarti nanti supervisinya saya akan mengamati observasi pembelajaran Ibu di hari Selasa. Baiklah Ibu, berarti kegiatan observasinya akan dilakukan di hari Selasa, yaitu materi pembelajarannya, mata pelajarannya seni rupa dengan materi anyaman ya Bu. Baiklah Ibu, tadi kita sudah melakukan beberapa percakapan observasi. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dengan adanya percakapan ataupun diskusi pada observasi hari ini, di mana saya banyak sekali mendapatkan gambaran tentang materi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran.
seperti media, model dan strategi yang perlu saya terapkan dalam pembelajaran. Dengan demikian, saya lebih siap saat observasi yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Iya, alhamdulillah ya Bu, berarti Ibu sudah siap dan percaya diri untuk melakukan observasi di hari Selasa ya Bu. Terima kasih atas waktu Ibu tentang percakapan kita pra observasi ini, dan kesempatan waktu Ibu sudah meluangkan untuk kegiatan pra observasi. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas ilmu dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini semuanya? Sehat. Kita mulai pembelajarannya. Jadi kita akan belajar pembelajaran seni rupa. Ya, untuk itu anak ibu untuk khususnya belajar. Jadi anak ibu perlu perhatikan ke depan apa yang akan kita laksanakan. Nanti ada diskusi kelompok ya nak ya. Nah jadi itu yang harus anak ibu perhatikan. Sebelumnya ibu sampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menentukan nama karya seni anyaman yang ada di daerah sekitar kita. Apa anyaman yang ada di daerah sekitar kita. Kemudian menguraikan 3 jenis bahan untuk membuat karya seni anyaman di daerah sekitar. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah dalam proses pembuatan karya seni anyaman. Kemudian apa manfaat dari pembelajaran seni anyaman ini? Yang pertama, melatih peserta didik belajar untuk fokus dan tekun. Kemudian yang kedua, menghargai warisan budaya dan seni tradisional yang ada di masyarakat. Itu ada 2 manfaat dari pembelajaran seni rupa. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua, tahapan atau proses pembelajaran. Yang pertama yaitu orientasi masalah. Yang kedua, diskusi kelompok. Jadi anak ibu nanti ada diskusi kelompok. Kemudian lanjut dengan presentasi dan mengerjakan soal evaluasi. Nah, kemudian lanjut kepada proses penilaian. Nah, itu ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran seni rupa kita kali ini. Kemudian, ini ada pertanyaan untuk anak ibu jawab ya nak ya. Yang pertama, apakah kamu pernah melihat karya seni anyaman ini? Anak ibu pernah melihat? Coba tunjuk tangan siapa yang pernah? Regil. Pernah Regil? Ya, pernah. Coba lagi anak ibu. Ada yang tak pernah melihat karya seni anyaman ini? Kita pernah melihat semuanya nak? Yang kedua, benda atau produk karya seni apa yang kamu ketahui yang terbuat dengan teknik menganyam? Maksudnya bendanya dibuat teknik menganyam, yang tahu? Apa contohnya? Kita bisa? Tas, apa lagi? Keranjang, ya kipas sate, apa lagi? Apa lagi Rehan? Ya ketupat. Terbuat dari apa itu Rehan? Dari daun? Ya banyak lagi karya seni anyaman yang dibuat dari yang ada di daerah kita. Kemudian bahan apa saja yang digunakan untuk membuat karya seni anyaman ini? Bahan apa saja yang dibuat dari kalau kita buat anyaman ini? Apa saja bahannya? Dari apa saja bahannya? Daun pandan, daun pisang, ada lontar kata Yuda. Apa lagi? Apa lagi ada lain? Lontar, kayu juga ada. Ini termasuk macam bambu ya. Kayu.
bagus. Jadi banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuat karya seni anyaman. Nah, sebelum kita diskusi lagi, kita lihat di video berikut. Ya, karya seni rupa anyaman yang berkembang di Indonesia adalah seni rupa terapan. Agar anyaman tersebut diaplikasikan atau diterapkan pada berbagai alat keperluan rumah tangga, seperti alat memasak, alat dapur, dan sebagainya. Kegiatan seni rupa anyaman telah ada sejak zaman dahulu kala. Hal ini misalnya bisa kita lihat dari rumah-rumah yang dibuat oleh orang di zaman dahulu, banyak yang menggunakan anyaman pada dindingnya. Misalnya rumah-rumah tradisional Jawa Barat itu dibikin menggunakan anyaman bambu atau disebut sebagai bilik atau disebut juga sebagai gedek. Seni anyaman dipercaya berawal dan berkembang di Indonesia tanpa pengaruh dari luar. Penggunaan serat tali, bambu, akar, dan rotan merupakan dasar dalam penciptaan kerajinan tangan anyaman di Nusantara. Menganyam menjadi salah satu seni tradisi tertua di dunia. Kegiatan menganyam ditiru manusia dari cara melulu dari ranting-ranting menjadi bentuk yang kuat. Di Indonesia, seni anyaman sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilakukan di beberapa daerah seperti di Aceh, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Jenis-jenis anyaman. Mari kita bedakan jenis-jenis anyaman berdasarkan bahannya. Di antaranya ada anyaman berbentuk. Contohnya adalah tikar dan gunung saji. Yang kedua anyaman daun pandan, contohnya tikar sholat dan hiasan dinding. Lalu anyaman bambu, contohnya tempat bersih dan hiu atau tambak, kemudian ada juga tas. Lalu yang keempat, anyaman rotan, contohnya adalah bakul dan tempat ayunan anak. Yang kelima, anyaman pelengkap pisang, contohnya adalah tempat pensil, sandal, tempat seng atau tembakau. Yang keenam, anyaman talikun, contohnya adalah tas, hiasan gantungan kunci dan lain-lain. Mari kita lihat yang pertama, anyaman daun mengkuang. Ini adalah gambar tanaman mengkuang. Tanaman mengkuang ini memiliki daun-daun yang sangat panjang, lalu diambil seperti ini, dipanaskan sampai layu, kemudian dicelup ke dalam pewarna, lalu setelah itu dianyam seperti ini. Hasilnya adalah beberapa kerajinan, contohnya adalah tas seperti ini. Gambar tas ini pada temukan di situs marketplace online seperti Shopee atau Tokopedia dan dijual dengan harga yang cukup tinggi, Rp179.000. Ini sangat cantik sekali hasilnya. Kemudian ada juga sepatu, tikar, dan ini tudung saji untuk makanan. Motif anyaman tudung saji ini merupakan khas motif dari Kalimantan. Lalu yang kedua, pandan. Tanaman pandan mungkin teman-teman sudah sering lihat, karena pandan banyak dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Selain modio yang enak, pandan juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat anyaman. Contoh produk anyaman dari daun pandan misalnya adalah sandal, kemudian tas, lalu ada tikar. Ini tikar cukup legendaris ya, cukup dikenal lama. Tikar daun pandan ini kalau kita lebih keluarga, tetapi di daerah Panjang memang di Kabupaten Jawa ikan pandan seperti ini sering digunakan dalam pemulasaraan jenazah. Biasanya orang yang sudah meninggal dibangunkan di atas tikar seperti ini sampai dibawa ke pemakaman. Kemudian ini adalah tikar pandan yang lain yang lebih modern dengan warna-warna yang menarik dan atraktif. Kemudian ada juga hiasan dinding dari anyaman pandan seperti tampak pada gambar ini. Selanjutnya anyaman dari bahan bambu. Ini adalah bambu, teman-teman mungkin sudah pada tahu ya. Hasilnya diantaranya adalah tampah yang sempurna berjemur makanan. Kemudian ada penutup lampu ini yang sangat cantik dan elegan sekali. Sangat bagus untuk interior ruangan. Kemudian tempat nasi atau di Jawa Barat disebut sebagai bubuk. Kemudian juga ada dinding dengan motif hias seperti ini. Kemudian ada keranjang dan ada pula kipas sate atau di Jawa Barat disebut sebagai titip. Selanjutnya adalah bahan anyaman yang terbuat dari rotan. Rotan merupakan salah satu produk hutan yang sangat bagus sekali dan terkenal. Tanaman memanjang seperti ini bersifat runtut tetapi kuat sehingga membuatnya cocok menjadi bahan anyaman. Ini adalah rotan yang sudah dipanen. Ketika sudah kering warnanya akan berubah bentuk kuningan seperti ini. Dan produk-produk yang dibuat dari rotan diantaranya adalah keranjang, kemudian ayunan bayi dan sebagainya. Selanjutnya adalah bahan anyaman dari tempat pisah. Ini adalah tempat pisah. Bahannya diantaranya adalah tempat pensil, kemudian sandal ini sangat tetap untuk digunakan di rumah, dan bahkan ada juga produk sajadah yang dibuat dari anyaman tempat pisah. Yang terakhir adalah anyaman dari talikun. Di antara semua bahan anyaman yang disebutkan tadi, talikun merupakan satu-satunya bahan anyaman bukan langsung berasal dari bahan yang didapatkan di alam. Beberapa produknya diantaranya adalah tas, kemudian gantungan kunci dan sebagainya. Itu tadi adalah contoh-contoh jenis-jenis anyaman berdasarkan bahannya. Selain dari yang 6 tadi, apakah masih ada bahan-bahan yang lain? Oh, masih banyak. 6 jenis bahan tadi hanyalah contoh saja. Kemudian contoh-contoh standar dari tiap bahan juga tidak semuanya pada sebutkan. Masih banyak produk-produk yang lain yang bisa dihasilkan dari masing-masing bahan anyaman tadi. Tadi sudah kita lihat
ya? Nah, daun pandan. Mulai kenapa? Bahan ya bahan yang ada di Jadi sekarang Naila itu akan berdiskusi tentang karya anyaman ini. Jadi anak ibu duduk berkelompok ya nak ya. Bisa? Nah.
motif anyaman yang akan dibuat motif ganda. 3. Alat dan bahan yang akan digunakan rotan dan bambu. 4. Waktu pembuatan anyaman 3 jam. 5. Langkah pembuatan anyaman. Siapkan bahan-bahan anyaman. Buatlah berjajar beberapa pakan dan masukkan lungsi. Rapikan hasil karya anyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah terima kasih kepada kelompok 2. Tadi kita sudah melaksanakan yang namanya diskusi kelompok. Anyaman adalah bidang yang terwujud karena adanya jalitan ikatan lungsi yang berupa garis horizontal dan pakan yang vertikal. Vertikal itu tidak enak ya. Kemudian apa itu jenis motif anyaman? Jenis motif itu ada beberapa macam. Yang pertama ada jenis motif yang namanya tunggal. Anyaman yang tiap helai lungsian ditarik sekaligus satu persatu dengan pakan sehingga terbentuk anyaman dengan satu silangan lungsi dan pakan. Itu adalah anyaman motifnya tunggal. Kemudian ada lagi motif anyaman ganda. Ini lihat, merupakan anyaman yang tiap 2 helai lungsian ditarik bersama dengan satu pakan sehingga terbentuk anyaman dengan silangan 2 lungsi dan 1 pakan. Kemudian lagi ada yang namanya motif anyaman ganda 3. Itu merupakan anyaman yang serupa dengan motif ganda 2. Yang keempat, motif anyaman kombinasi. Merupakan anyaman dengan motif tunggal, ganda, 2 dan 3 dengan variasi bentuk sesuai rancangan desain yang akan kita buat. Itu adalah pengertian anyaman dan jenis-jenis motif anyaman. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk pada lembar evaluasi.
yang belum bisa jawab? Apa pelajaran yang menarik bagi anak ibu pada hari ini? Kata Amel motif anyaman. Ada yang lain, anak ibu? Apa yang menarik pembelajaran pada hari ini? Kata Amel tadi motif anyaman. Ada lagi? Yang kedua, pelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini? Apa pelajaran yang kamu dapatkan hari ini? Berkarya. Ada lagi yang lain? Berapa yang lain? Anyaman. Kemudian ada materi yang belum dipahami? Sudah paham anak ibu semuanya? Ya, bagus. Kemudian bagaimana perasaanmu setelah belajar materi anyaman hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ta. Bagaimana kabarnya Bu Ta? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik ya Bu. Baiklah Ibu, menindaklanjuti kegiatan kita yang kemarin, yang dulunya kita sudah melakukan yang namanya praobservasi. Setelah itu kita telah melaksanakan observasi pembelajaran Ibu dalam rangka yang namanya supervisi akademik ya Bu. Kegiatan kita selanjutnya yaitu percakapan pasca observasi Ibu. Di kegiatan ini tujuannya yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin ya Bu. Ya, baiklah Ibu, Sari akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ya Bu, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin itu Bu? Setelah melakukan pembelajaran, yang saya rasakan agak lebih tenang, rasanya agak lebih tenang saat belajar, karena sebelumnya sudah melakukan kegiatan percakapan praobservasi. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya Bu, kegiatannya berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran Ibu, apakah tujuan pembelajaran Ibu saat itu sudah tercapai Bu? Ya, tujuan pembelajarannya, Iya, tujuan Bu. pembelajaran, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah tercapai ya Bu. Selanjutnya Ibu bisa Ibu ceritakan kembali apa pengembangan yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran tersebut? Tahap pengembangan pada tahap pembelajaran, menurut saya pada tahap pembelajaran perkembangannya sudah pada tahap pembelajaran itu ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti sampai kegiatan evaluasi juga sudah dilaksanakan. Baiklah Ibu, jadi Ibu pengembangannya kegiatan awal, kegiatan intinya itu ada kegiatan diskusi juga kemarin itu ya Bu. Diskusi kelompok. Ya ada juga kegiatan evaluasi pembelajaran. Iya. Baiklah Ibu, tahapan berikutnya itu merupakan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran ya Bu. Menurut Ibu, pengembangan yang Ibu lakukan apakah sudah tercapai atau bagaimana Bu? Menurut saya pengembangan dan pembelajaran tadi sudah, namun masih ada kendala dalam sedikit ada kendala dalam pembelajaran. Contohnya saja ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Iya, baiklah Ibu, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Jadi pengembangan Ibu yaitu siswa mengaktifkan siswa dan bekerja sama dalam diskusi kelompok ya Bu, dengan menggunakan model atau strategi pembelajaran. Bisa Ibu jelaskan
lagi Ibu, apa strategi yang Ibu gunakan saat proses pembelajaran itu dan apa respon siswa ketika itu? Kegiatan kegiatan yang sudah dilakukan. Iya. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam di kelompok tadi yang sudah saya lakukan yaitu yang namanya diferensiasi produk. Oh iya, baiklah Dan konten. Iya, diferensiasi produk dan konten ya Bu. Jadi siswanya menghasilkan karya sebuah Iya. karya ya Ibu. Baiklah Ibu, pertanyaan berikutnya, apa rencana Ibu ke depan terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan sehingga siswa lebih nyaman gitu Ibu dalam pembelajaran? Dan pelajaran berikutnya akan akan saya laksanakan yang berkaitan dengan kepentingan murid. Yang berkaitan dengan kepentingan murid ya Bu, dengan menggunakan model-model pembelajaran dan strategi yang lebih baik lagi dari yang kemarin ya Ibu. Baiklah Ibu Ta, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan yang Ibu rencanakan lagi untuk kedepannya Ibu? Iya, perubahan yang akan dilaksanakan itu. Iya. Pembelajaran yang berikutnya yang akan saya laksanakan yaitu berkaitan dengan kepentingan murid. Berkaitan kepentingan murid ya Ibu. Kapan waktunya akan Ibu lakukan? Yang akan dilakukan minggu yang akan datang. Iya, baiklah Ibu yang akan datang ya Bu. Baiklah, Sari nggak sabar mendengarkan lagi cerita Ibu tentang pembelajaran yang Ibu lakukan, perubahan yang Ibu lakukan bersama siswa Ibu di dalam kelas dan Sari ingin mendengarkan kembali ya Bu tentang perkembangan yang Ibu rencanakan ke depannya bersama siswa ya Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu Ibu. Demikian kegiatan pasca observasi kita hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat, dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu berikan. Sekian dulu dari Sari ya Ibu. Sari ucapkan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sari, Bu Uta, tadi saya sudah menyimak coaching antara Bu Sari dengan Bu Uta. Jadi setelah saya simak bahwasanya ya, ini sudah sesuai dengan coaching dengan alur kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya alur kita itu ada yang pertama tujuan. Jadi Bu Sari sudah menampakkan tujuannya. Kemudian ada identifikasi, tadi nampak identifikasinya. Kemudian ada rencana aksinya. Kan ada rencana aksinya kapan tadi kira-kira. Ya, jadi itu salah satu bentuk dari rencana aksi. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Dari awal sampai akhir prosesnya sudah bagus, sudah sesuai dengan alur kita. Mudah-mudahan untuk kedepannya dapat kita laksanakan dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Buta, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.